Selamat datang kembali di diskusi kita. Kali ini kita menyelam lebih dalam ke inti pemecahan masalah, yaitu tahap mencipta atau create. Ini dari buku Solve It, karya Dietmar Sternat. Kita fokusnya di bab 9 ya. Bab ini isinya tentang gimana sih cara menemukan solusi-solusi yang menjanjikan. Sumber kita jelas bab ini. Nah, misi kita kali ini adalah menggali berbagai cara untuk memunculkan ide solusi. Sebanyak mungkin. Penting nih, sebelum kita menilai bagus atau enggaknya. Pokoknya buka keran kreativitas seluas-luasnya. Oke, mari kita mulai gali ya. Iya, betul. Fase mencipta ini krusial sekali. Sering jadi penentu loh. Kenapa? Ya karena sebelum kita bisa lanjut ke tahap memilih atau choose solusi terbaik, kita butuh banyak pilihan dulu. Kualitas solusi akhir itu seringnya ya bergantung banget sama kuantitas dan keragaman ide awal yang kita punya. Kayak apa ya? Kayak mau milih bibit unggul gitu. Makin banyak pilihannya di awal, ya makin besar kemungkinan dapat yang paling top. Bahkan mungkin dapat yang nggak kepikiran sama sekali sebelumnya. Jadi lupakan dulu deh soal ini benar atau salah. Fokusnya kumpulin aja dulu sebanyak mungkin opsi. Oke, jadi kuantitas dulu ya di awal ini. Kualitas nanti, tunda penilaian, biarin ide liar muncul aja. Buku ini ada cerita bagus tuh buat gambarin ini. Soal ayah sama anak perempuannya yang umur 6 tahun. Si ayah pengen tenang baca koran, tapi anaknya bosen. Iya. Cerita teka-teki peta dunia itu kan. Si ayah mungkin udah agak desperate ya. Dia sobek halaman koran yang ada gambar peta dunianya. Dijadiin puzzle acak gitu. Mikirnya, wah ini bakal bikin anaknya sibuk lama deh. Harusnya gitu ya, peta dunia kan rumit buat anak sekecil itu. Tapi ternyata nggak lama. Cuma beberapa menit anaknya udah balik bawa puzzle yang tersusun rapi. Ayahnya kaget banget dong. Gimana caranya? Nah, jawaban si anak ini intinya, dia bilang gini, di baliknya kan ada gambar wanita cantik, ayah. Aku tinggal susun aja gambar wanita itu, petanya jadi ikut kesusun sendiri. Wah, cerdas banget. Jadi dia nggak terpaku sama instruksi susun petanya ya? Orsis. Ini contoh sempurna. Gimana solusi brilian itu bisa muncul justru saat kita berani melihat dari sudut pandang yang beda banget. Anak itu kan cuek aja sama batasan yang diberikan si ayah, yaitu rumitnya peta dunia. Dia malah nemu jalan pintas, lihat sisi baliknya, gambar wanita yang polanya lebih gampang dikenali. Ini soal fleksibilitas mental. Kita tuh sering banget kekunci sama satu cara pandang aja. Padahal jawabannya mungkin ada di balik halaman itu. Nggak kelihatan karena kita nggak lihat melampaui batasan yang kita bikin sendiri atau yang dikasih orang lain. Di fase mencipta ini, penting banget buat ngabaikan batasan-batasan semu kayak gitu. Menarik sekali ya gimana perspektif baru bisa buka jalan gitu. Ada contoh lain kan yang mirip soal dobrak asumsi yang tentang cucu Mahatma Gandhi, Ella Gandhi waktu kecil? Betul, kisah Ella Gandhi di ashram kakeknya ini juga kuat banget pesannya. Ella umurnya baru 6 tahun waktu itu. Datang ke ashram, terus lihat menu makannya, ya ampun, monoton banget. Labu lagi. Tiap hari, tanpa garan pula. Serius? Dan orang dewasa di sana terima aja gitu? Nah, itu dia yang menarik. Mereka mungkin udah kejebat asumsi. Kayak, ya memang aturannya gini, atau Gandhi kan maunya sederhana. Atau mungkin mikir, usul perubahan juga pasti ditolak. Udah terbiasa, jadi mungkin nggak berani nanya lagi. Tapi Ella, namanya anak kecil, kan belum punya beban asumsi itu. Terus apa yang dia lakuin? Dia langsung aja protes ke kakeknya. Polos gitu dia bilang, tempat ini harusnya ganti nama jadi Ashram Kola aja. Ganti kaget loh. Ternyata dia nggak sadar kalau situasinya udah separah itu. Dia memang anjurin sederhana, tapi ya bukan siksaan labu monoton juga kali. Wow. Protes anak kecil malah bawa perubahan ya? Persis. Nah, disinilah jadi menarik banget. Kisah Ella ini nunjukin betapa kuatnya asumsi yang udah mendarah daging itu bisa menghalangi solusi. Orang dewasa di ashram mungkin punya ide, tapi ya itu tadi, kebelenggu sama keyakinan, nggak mungkin, atau emang selalu begini. Keberanian Ella buat mempertanyakan status quo, plus pikiran yang belum terkontaminasi asumsi, malah buka pintu solusi. Ini pelajaran penting banget. Kita perlu aktif menantang keyakinan yang membatasi, baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Coba deh Anda pikirin,
Apa asumsi tersembunyi yang mungkin lagi menghalangi Anda nemuin solusi sekarang? Dua cerita tadi, yang teka-teki peta sama Ella Gandhi, kayaknya nunjuk ke satu konsep penting ya di fase mencipta ini, berpikir divergen. Tepat sekali. Berpikir divergen itu, intinya adalah melepaskan pikiran kita. Biarin aja menjelajah sebanyak mungkin kemungkinan solusi. Tanpa sensor, tanpa batas, bebas aja bikin asosiasi, lihat masalah dari berbagai sudut pandang yang aneh sekalipun nggak apa-apa. Tujuannya bukan nyari satu jawaban benar, bukan. Tapi ngumpulin sebanyak mungkin bahan mentah ide. Ini kebalikan dari berpikir konvergen. Kalau konvergenan lebih logis, sistematis, fokusnya menyempitkan pilihan buat nemu jawaban terbaik. Nah, itu nanti kita lakuin di tahap memilih. Kalau sekarang, di mencipta ini, kita buka keran selebar-lebarnya. Oke. Jadi, gimana cara praktisnya nih buka keran ide ini? Buku ini nyaranin jangan coba sendirian ya, kayak di bab 5 soal mindset terbuka buat bantuan itu? Benar. Salah satu strategi yang paling efektif, ya cari orang lain yang udah punya pengalaman. Siapa sih yang pernah hadapin masalah mirip-mirip? Kita bisa cari yang namanya praktik terbaik atau best practices di bidang kita. Tapi, seringkali lompatan ide terbesar itu datangnya dari tempat yang nggak diduga-duga. Cari solusi di luar domain atau industri kita sendiri. Oh, cari di luar kandang sendiri. Kedengarannya agak menantang ya. Ada contohnya nggak? Ada dong. Buku ini ngasih contoh klasik yang keren banget. Johannes Gutenberg, penemu mesin cetak di Eropa itu, dia kan awalnya kesulitan tuh gimana caranya nekan huruf ke kertas biar kuat dan rata. Solusinya, dia ngamatin cara kerja mesin pemeras anggur atau zaitun, yang pakai screw press itu loh, mekanisme tekan yang pakai ulir kuat banget. Dia berhasil mengabstraksi masalahnya, jadi bukan soal nyetak, tapi soal gimana ngasih tekanan kuat secara merata. Keren kan? Wah iya ya, dia lihat prinsip kerjanya bukan cuma alatnya. Terus kalau Henry Ford gimana? Nah, kalau Ford, dia kan pengen bikin mobil lebih cepat dan murah. Inspirasinya datang bukan dari pabrik lain, tapi dari rumah jagal di Chicago. Dia lihat lini pembongkaran hewan. Tiap pekerja cuma ngerjain satu tugas spesifik berulang-ulang gitu, pas bangkai hewannya jalan di ban berjalan. Ford mikir, wah ini bisa dibalik, bukan bongkar tapi ngerakit. Jadilah lini perakitan atau assembly line mobil yang revolusioner itu. Kuncinya lagi-lagi abstraksi prosesnya. Pekerjaan berurutan yang terspesialisasi. Luar biasa ya. Dan ada satu lagi yang lebih bikin kaget. Kerjasama rumah sakit sama tim balap Formula 1. Itu gimana ceritanya? Ini contoh favorit saya nih, karena nggak kepikiran banget. Jadi ada rumah sakit besar di Inggris punya masalah serius. Angka kematian bayi tinggi setelah operasi jantung bawaan. Pas diselidiki, ternyata titik kritisnya bukan pas operasinya, tapi pas mindahin pasien dari ruang operasi ke ICU. Proses handover atau serah terimanya itu sering kacau, makan waktu, bahaya. Masalah intinya adalah peralihan cepat dan aman dalam kondisi kritis, fast switch over. Nah, siapa coba jagonya soal ginian? Tim pit stop F1. Mereka kan ganti ban, isi bensin cuma hitungan detik. Koordinasinya harus sempurna. Tepat. Rumah sakit itu akhirnya belajar dari tim F1 Ferrari. Mereka adopsi prinsip koreograsi pit stop. Pembagian tugas jelas, komunikasi efisien, bahkan menunjuk satu orang khusus kayak Lollipop Man di F1 itu. Kalau di rumah sakit ini ahli anestesinya yang mastiin semua langkah beres dan aman sebelum pasien dipindah. Hasilnya, tingkat kesalahan pas handover turun drastis. Ini nunjukin banget kekuatan melihat jenis masalah secara abstrak, terus cari siapa juara dunianya dalam ngatasin masalah jenis itu, nggak peduli bidangnya apa. Oke, jadi kalau Anda, para pendengar, mau cari inspirasi dari luar, coba definisikan ulang masalahnya secara lebih abstrak. Ini tuh sebenarnya masalah tentang apa sih? Terus tanya, siapa yang jago banget soal itu? Nah, kalau kita mau nanya ke ahli nih, ada tipsnya nggak? Tentu. Siapin pertanyaan Anda baik-baik, fokuskan obrolan ke apa yang emang pengen Anda pelajari. Hargai waktu mereka juga ya. Dan jangan lupa pertanyaan pamungkas yang sering dipakai konsultan dan dikutip buku ini. Ada hal lain nggak yang penting terkait ini yang mungkin saya lupa atau nggak kepikiran buat tanya? Pertanyaan ini sering banget buka wawasan yang nggak terduga loh. Wah, itu tips praktis banget. Oke, selain cari keluar, metode klasik di dalam tim kan biasanya brainstorming ya. Tapi kayaknya buku ini agak kritis soal brainstorming yang biasa. Iya,
Brainstorming yang standar itu punya beberapa kelemahan yang sering muncul. Misalnya, orang yang paling banyak ngomong jadi dominan. Ada juga yang cenderung nebeng aja, nggak terlalu usaha, social loafing. Atau orang takut idenya dianggap konyol, jadi diam aja. Nah, ini kan bisa ngurangin efektivitasnya. Oh iya ya, sering kejadian tuh. Terus solusinya gimana? Brainstorming reloaded ini maksudnya gimana? Betul. Buku ini nyaranin pendekatan yang lebih terstruktur buat ngatasin jebakan tadi. Gini langkahnya. 1. Kerja individual dulu. Jadi, minta semua anggota tim nulis ide mereka masing-masing. Diam-diam aja dulu. Ini ngasih kesempatan buat yang introvert biar bisa kontribusi dan ngurangin tekanan sosial di awal. Pokoknya kuantitas dulu. 2. Diskusi kelompok kecil, 3-5 orang. Nah, baru deh bagi ide di kelompok kecil. Di sini, orang bisa saling nambahin ide. Iya, dan klarifikasi. Mulai kelompokin ide yang mirip. Lebih nyaman kan daripada langsung di forum besar? 3. Ambil jeda inkubasi. Setelah diskusi awal, kasih waktu jeda. Bisa beberapa jam atau malah sehari. Biarin ide-idenya ngendap dulu. Biarin pikiran bawah sadar kerja. Ini nyambung ke bab 4 ya. Sering banget koneksi baru muncul setelah didiemin sebentar. 4. Diskusi kelompok terfasilitasi. Kumpulin semua ide dari kelompok-kelompok kecil tadi. Ada fasilitator yang nulis di papan biar semua bisa lihat. Dorong orang buat bangun di atas ide orang lain, gabungin, modifikasi. Yang penting banget, tetap nggak ada kritik atau evaluasi di tahap ini. Fokusnya cuma mambahin dan memperkaya ide. Oke, jadi prosesnya lebih berlapis ya, biar partisipasi dan kualitas idenya lebih bagus. Kedengarannya sih lebih efektif daripada langsung teriak ide di ruangan besar. Jauh lebih efektif biasanya. Terus ada juga variasi brainstorming yang menarik. Misalnya, reverse brainstorming. Jadi bukannya nanya gimana cara ningkatin kepuasan pelanggan, Anda malah nanya gimana caranya bikin pelanggan paling nggak puas. Nah, kalau udah dapat daftar cara bikin nggak puas, tinggal dibalik aja ide-idenya jadi solusi positif. Ini bisa mancing ide dari sudut pandang yang beda banget. Hah, seru juga ya dibalik gitu masalahnya. Ada lagi nggak? Ada satu lagi yang lumayan provokatif. Kill the company exercise. Coba bayangin Anda itu pesaing utama, punya sumber daya nggak terbatas, niatnya mau hancurin perusahaan Anda. Strategi apa yang bakal Anda pakai? Kelemahan fatal apa di perusahaan Anda yang bakal diserang? Latihan ini maksa kita lihat bisnis dari luar, pakai kacamata kritis, bantu nemuin area mana yang rentan, mana yang bisa jadi pembeda buat diperkuat. Wah, itu tadi teknik-teknik buat kelompok ya. Tapi kan sering juga kita mecahin masalah sendirian. Gimana kalau Anda jadi koboi tunggal nih pas cari solusi? Ada cara buat mancing ide sendiri? Tentu saja aja. Buku ini nawarin beberapa teknik individual yang ampuh juga. Pertama, pohon logika, logic tree. Tapi dipakainya buat solusi. Mirip sama yang buat analisis akar masalah di bab 8. Tapi cabangnya ini kategori solusi. Misal, masalahnya naikin penjualan. Cabangnya bisa produk baru, strategi harga, kanal distribusi, promosi. Terus di bawah tiap cabang, detailkan ide-ide spesifiknya. Ini bantu banget buat nyusun pikiran biar rapi dan mastiin semua area kepikiran. Kedua, peta pikiran, mind map. Ini visual banget dan niru cara kerja otak kita yang suka asosiasi. Mulai aja dengan masalah di tengah kertas, terus tarik garis-garis cabang buat ide utama, terus subcabang buat detail atau ide turunan. Bagus banget buat lihat hubungan antar ide yang mungkin nggak kelihatan kalau cuma daftar biasa. Keduanya bagus buat visualisasi ya. Kalau yang lebih imajinatif gitu ada nggak? Nah ini dia, eksperimen pikiran, thought experiment. Pakai kekuatan imajinasi Anda, tanya aja gimana kalau. Contoh klasiknya kan Albert Einstein tuh, ngebayangin ngejar berkas cahaya, malah nemu teori relativitas. Kalau buat masalah di kantor, Anda bisa tanya, gimana kalau budget saya nggak terbatas? Solusi apa ya yang bakal saya lakuin? Atau gimana kalau pesaing terbaik saya ngadepin ini? Mereka bakal ngapain ya? Ini ngebebasin pikiran dari kendala sesaat. Keempat, jangan remehin kekuatan melamun atau waktu senggang. Ini nyambung lagi ke bab 4 soal pikiran bawah sadar. Setelah Anda mikir keras banget soal masalah itu secara sadar, kasih jeda. Lakuin aktivitas santai aja. Jalan-jalan, mandi, dengerin musik. Biarin pikiran bawah sadar kerja di belakang layar. Solusi itu sering muncul tiba-tiba pas kita lagi rileks, nggak diduga-duga.
Oh, jadi sengaja nyisihin waktu buat nggak mikir itu justru bisa produktif ya? Unik juga. Sangat bisa. Terakhir nih, ada pendekatan peran Anda sendiri, your own role. Ini ngatin kita ke bab 3 soal fokus ke lingkaran pengaruh, circle of influence. Coba tarik masalahnya ke area yang bisa Anda kendalikan, sekecil apapun itu. Tanya ke diri sendiri, gimana sih saya secara pribadi kontribusi ke masalah ini senaja atau enggak? Atau, kalau saya nggak bisa nyelesain masalah gede ini sendirian, ada nggak sih bagian kecil dari masalah ini yang bisa saya selesain atau perbaikin? Contohnya, ngadepin rekan kerja yang susah diajak kerja sama. Mungkin Anda nggak bisa ngubah dia, tapi bisa nggak Anda ngubah cara Anda interaksi sama dia? Atau bisa nggak Anda perbaiki satu aspek kecil ada dari kerjasama yang bermasalah itu? Ini bawa solusi ke ranah tindakan nyata yang bisa Anda lakuin. Oke, jadi dari semua teknik ini, intinya fase mencipta ini adalah soal membuka diri selebar-lebarnya ya. Jangan biarin asumsi, batasan, atau takut dinilai itu menghambat aliran ide. Pokoknya kumpulin sebanyak mungkin pilihan mentah. Benar sekali. Dan perlu diingat juga, tujuan akhir kita memang solusi yang bisa jalan dan ada dalam kendali kita. Tapi, di tahap ini, fokus utamanya adalah memperkaya kolam ide. Semakin kaya dan beragam kolam ide yang kita punya dari fase mencipta ini, ya semakin bagus posisi kita pas masuk fase memilih nanti. Kita bakal punya lebih banyak bahan berkualitas buat dipertimbangkan, diramu jadi solusi akhir yang optimal. Jadi, apa artinya semua ini? Ya, fase ini adalah investasi krusial buat nemuin solusi yang benar-benar nendang. Adalah soal eksplorasi tanpa batas. Tunda dulu penghakiman. Kumpulkan sebanyak mungkin opsi solusi sebelum kita lanjut ke tahap evaluasi dan pemilihan. Betul. Dalam kerangka 5C pemecahan masalah, comprehend, compile, create, choose, check, fase mencipta ini jadi jembatan yang vital banget. Tanpa ide-ide segar dan beragam yang lahir di sini, tahap memilih nanti bakal terasa, hampa gitu. Mungkin cuma ngasilin solusi yang gitu-gitu aja. Kekayaan ide di fase ini tuh modal utama buat inovasi. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Terinspirasi dari cerita Ella Gandhi tadi, pertanyaannya, apa satu asumsi paling mendasar tentang masalah yang lagi Anda hadapi sekarang yang mungkin selama ini Anda terima aja gitu, tanpa pernah benar-benar mempertanyakannya? Apa ya kira-kira yang bakal terjadi kalau Anda mulai menantang asumsi itu sekarang? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat perjalanan Anda menemukan solusi-solusi kreatif. Sampai jumpa lagi.